rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa, yang selalu setia kepada kita, yang selalu memberi rahmat-Nya dan rahmat dan karunia-Nya, yang selalu membela kita, yang selalu mendampingi kita, yang selalu memantau kita, yang selalu memberi kebaikan kita, di mana kebaikan Allah Subhanahu wa taala tak terhenti dan di mana saja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sering kita ucapkan agar kita tertanam di dalam hati kita mahabbatullah, mencintai Allah. Ya. Rasa syukur yang sering kita ucapkan, rasa syukur yang kita rasakan dan ucapan syukur yang sering kita ucapkan tidak lain agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang nikmat ini, di tempat yang nikmat ini, di tempat yang penuh barakat ini, penuh pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pandangan Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan semua penyakit lahir maupun batin. Penyakit yang dirasa sakit ataupun penyakit yang ente nggak merasa sakit tapi masuk ke dalam hati ente dan menjadi penyakit besar di dalam hati, itu bisa disembuhkan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ala yallah binazrah minal ainir rahimah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, agar bisa mengobati apa? Tudawi kullama bi, apa yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, diobati dengan pandangan Allah taala. Min imradin sagimah, dari penyakit-penyakit yang apa? Menyakitkan. Semua penyakit yang menyakitkan. Tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala itu paling banyak ada di tempat mengingat Allah. Paling banyak sekali. Belajar ilmu Allah termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya diwajibkan pada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kita, puasa kita, zikir kita, haji kita, silaturahmi kita, sedekah kita, semuanya agar mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amal soleh tidak dibarengi dengan mengingat Allah, maka amal soleh itu akan mengambang. Bisa jadi karena sebelumnya banyak mengingat Allah kemudian diterima oleh Allah, dan sebaliknya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal soleh sekecil apapun harus ada ingatnya dengan Tuhan Allah Jalla fi'ula, harus. Kalau ente lupa mengingat Allah dalam beramal soleh, berarti ente sama nggak bakalan bisa mengingat niat. Nah, di sini perlu ta'zim, ya, perlu kita selalu dawam mengesahkan Allah, memuliakan Allah, bertasbih kepada Allah, itu agar ingat, bertakbir agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sholat pun, sholat agama ibadah yang paling dicintai, yang paling besar nilainya di mata Allah,
jika dilakukan dengan lupa, maka orang tersebut akan lebih cepat akan disambut oleh bala dari Allah Subhanahu wa taala ataupun balasan dosanya. Fal uqubatu asra, kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in. Jadi jangan sampai semua sholat kita itu lupa dengan Allah, apalagi nggak tahu tentang sholat, nggak tahu tentang lahirnya atau lahirnya sholat, rukun sholat, syarat sholat dan lain sebagainya. Bersabarlah sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasbir sabran jamila, sabar sebentar. Tapi yang baik ya, sebentar, kata Allah taala. Enggak lama kata Allah Subhanahu wa taala. Itu diletakkan di dalam hatinya orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah taala diletakkan itu perasaan begitu. Ya Allah, sebentar doang mati habis ini. Jangan ya. Jadi ngapain aja di dunia? Fal hadis yahud. Ya ini semua kejadiannya gampang. Habis ini mati, habis ini masuk surga, habis ini ketemu Allah, habis ini jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada akbar zaman itu paling besarnya. Orang diletakin begitu gimana itu ya, dunia enteng banget, nikmat banget. Mati, habis mati masuk surga. Diletakin ya. Cobaannya semuanya sama dia. Ya, di mereka itu hal biasa, di kita sangat berat sekali. Mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beratnya timbangan zikirnya kepada Allah, ingatnya dengan Allah, mahabbahnya dengan Allah. Sehingga terlewat dari mereka ucapan yang digerakkan lisan lidahnya dan lisan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Alwi al-Hajjaj radhiyallahu taala anhu warḍah, Imam Tariqah Abi Alawi, dia mengatakan, kalau seandainya aku lupa dengan Allah sebentar, maka aku keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu tadi, sebentar semuanya yang susah-susah sebentar. Kata Imam Haddad, al-hadis ya la yadhiq sadruk fal hadis yahun. Jangan bikin sumpah. Dunia ini gampang. Allah muqaddir wal alam syu'un. Allah ini menakdirkan sesuatunya dan harus tunduk. Kalau Allah sudah bilang, kalau kita nggak ada yang tunduk, diri kita aja nggak tunduk sama kita, badan kita ini nggak mau nurutin kita, kesel badan kita sama kita, jengkel. Kalau badan kita udah sesuai dengan kita, hati kita ini jengkel dengan kita. Mensinkronisasikan diri aja nggak bisa kita. Akal, hati, badan, ruh, nggak paham, kita nggak tahu gimana caranya. Dengan majelis-majelis mengingat Allah seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemahaman diri kita. Dah, nggak usah jauh-jauh, diri kita, anak ini siapa? Itu penting. Maunya anak ini apa? Otak anak ini gimana sih jalannya? Kenapa orang senang sama anak? Kenapa orang benci sama anak? Kalau orang benci berarti kekurangan anak. Bukan itu maksud anak. Orang mencintai anak dan membenci anak itu masa bodoh. Tapi itu bisa menjadikan alamat Allah cinta apa enggak sama anak. Ya, tapi kalau sudah diberi sama Allah Ta'ala ilmu yang mengetahui tentang dirinya sendiri, maka hasilnya dia akan mengetahui pencipta dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah ilmu tentang diri kita sehingga sampailah kita dalam pemahaman Tuhan kita. Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu